Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Selamat bergabung Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pada siang hari ini kembali Jaringan Indonesia Positif mengadakan webinar nasional yaitu Aging with HIV, Living Life to the Fullest. Kali ini bersama saya Nurdianto dari Yayasan Kasih Suwitno. Penelitian yang dilakukan oleh Jaringan Indonesia Positif pada tahun 2021 menemukan bahwa orang dengan HIV yang memasuki usia lanjut dan menjalani pengobatan jangka panjang Halo Mas Anto, mungkin suaranya terpotong-potong ya Mas ya? Halo, Kayaknya ke close suaranya karena internet jaringannya deh sepertinya. Soalnya nge-freeze. Oke. Bapak Ibu, kami mohon ketersediaan menunggu. Sambil menunggu Mas Anto, ya bahwa Anda jaringannya agak kurang baik. Sambil menunggu, saya mau menyapa Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Selamat siang, Mbak Asti. Selamat siang, Mbak Asti. Gimana kabarnya, Mbak Asti? Masih ke mute kayaknya, Mbak. Siang. Oke. Aku masih menata napas. Oh gitu. Karena baru dari acara JIP yang lain lagi. Keputus ya? Oh iya, oke Mas Anto, iya betul. Mbak Asi kita lanjutkan ke MC kita ada Mas Anto nih. Thank you Mbak Asi. Iya Mas Anto, sorry, monggo. Sorry, pental nih. Ya, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita kembali mengadakan webinar nasional. Kali ini ada 3 orang pembicara, yaitu Dr. Asti Widiastuti, MHC, HIV Prevention Officer dari UNFPA. Kemudian ada Dr. Teguh Ferdiansyah, konsultan studi aging with HIV. Dan yang ketiga ada Mbak Christine Wahyuni, program supervisor dari Yayasan Spiritia. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Dr. Teguh Ferdiansyah pertama untuk kita diskusi mengenai hasil studi aging with HIV untuk usia lanjut. Waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Teguh. Apakah sudah bergabung? Ya, saya sudah di sini. Oke. Terima kasih. Silakan dok. Ya, selamat pagi. Di sini masih pagi, tapi selamat siang juga sore untuk dimanapun kalian berada. Oke. Senang. Pagi ya? Iya, saya kebetulan masih lagi di Berlin ini posisinya, tapi ya senang bisa berada di sini bergabung, lihat banyak teman-teman lama dan juga ada teman-teman baru. Dan sebenarnya mungkin presentasinya nanti mohon kesabarannya karena mungkin akan banyak angka dan apa namanya mau sharing temuan ya dari riset yang dilakukan oleh teman-teman JIP kemarin. Tapi mungkin ini juga kebetulan saya jadi host, jadi mungkin ada suara-suara tintun karena banyak yang mau masuk, jadi mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Ya, jadi kemarin itu saya terlibat di penelitian ini, posisi saya sebagai konsultan, tapi yang jadi motor utamanya tentunya dari teman-teman komunitas di Jaringan Indonesia Positif sendiri. Latar belakang penelitian ini dilakukan ada semacam keresahan baru gitu ketika kita sekarang untuk teman-teman komunitas yang positif HIV sudah ada terobosan dalam soal pengobatan gitu ya, ARV, dan jadi kita masih bisa hidup lama dengan infeksi ini, dengan bantuan ARV ini. Tapi juga muncul beberapa persoalan baru, terutama buat yang mereka yang sudah
melakukan pengobatan jangka panjang, dan kemudian juga teman-teman yang diantaranya bahkan sudah memasuki usia pralansia maupun lansia. Kemudian juga mereka sendiri yang sudah memasuki usia pralansia dan lansia ini gitu ya di Indonesia, yang juga ada yang karena sudah lama positif HIV, tapi ada juga yang baru setelah usia 50 tahun ke atas tahu statusnya gitu. Dengan dua latar kondisi tersebut, pertanyaannya sebenarnya kita sudah sudah punya peluang gitu ya untuk bisa hidup lebih sehat, tapi kita sebenarnya juga pengen tahu sebenarnya apa sih pengalaman teman-teman gitu, atau situasi kesehatan mereka, kualitas hidup mereka, kemudian juga akses mereka ke perawatan kesehatan, gaya hidup mereka, dan dukungan sosial yang mereka miliki gitu. Jadi kalau dari kategori orang yang dilibatkan dalam penelitian ini atau partisipan, itu tadi ada yang orang HIV positif yang berusia 50 tahun lebih atau 50 tahun plus, dan penyintas yang masih berusia di bawah 50 tahun atau kurang dari 50 tahun namun sudah hidup dengan HIV selama 10 tahun lebih berkat dukungan terapi HRV. Studi ini dilakukan di 10 kota kemarin, di bulan, kalau nggak salah pengumpulan datanya itu mulai Oktober 2021. Itu di Ambon, Bandar Lampung, Bandung, Denpasar, Kupang, Makassar, Manado, Mataram, Jogja. Dan pendekatan yang kami gunakan adalah metode gabungan atau mixed methods, yaitu secara kuantitatif melalui survei dan kualitatif melalui wawancara mendalam. Survei dilakukan itu melibatkan 200 orang ODIF yang tersaring lewat bantuan organisasi anggota JIP di ke-10 kota. Partisipan terdiri dari 2 kelompok, yang 50 tahun plus itu ada 95 orang, dan yang usia 18 sampai 49 tahun itu ada sekitar 105 orang. Di survei ada 85 pertanyaan, banyak pertanyaannya, dan ini dikembangkan bareng juga sama tim-tim teman-teman di Jaringan Indonesia Positif. Dan surveinya sendiri kami muat online di Jotform, tapi kemudian ada teman-teman dari JIP yang berangkat 12 orang ke masing-masing daerah untuk membantu mengumpulkan data. Selanjutnya juga ada wawancara. Wawancara ini dilakukan di bulan Februari 2022. Yang diwawancara ada 20 orang, mereka dipilih dari ketersediaan yang 200. Jadi kami tanya waktu di survei apakah teman-teman yang ikut survei bersedia untuk diwawancara lebih lanjut gitu. Jadi, dan ini kebetulan karena Februari itu Omicron masih tinggi ya, jadi kami melakukannya secara online. Gitu. Dalam studi ini ada 4 aspek yang kami lihat tadi, kami sebut ada kondisi kesehatan fisik dan mental, kemudian tantangan dalam akses perawatan kesehatan, yang kedua, yang ketiga pola gaya hidup, yang keempat jaringan dukungan sosial yang terbentuk. Dari partisipan riset beragam dari segi gender, orientasi seksual, dan kelompok usia, sebaran urban rural, dan status ekonomi. Lama hidup dengan HIV di antara partisipan juga tersebar secara tidak merata. Gender partisipan mayoritas terdiri dari laki-laki dan perempuan, juga ada transpuan dan trans laki-laki. Secara umum mayoritas berorientasi heteroseksual, yaitu 83%. Berusia 40 sampai 59%. 40 sampai 59 itu angkanya 70%. Tinggal di perkotaan 66%, dan berpenghasilan rendah sampai sedang itu 67%. Pada kelompok usia 50 tahun plus, mayoritas 40 itu hidup dengan HIV selama 1 sampai 4 tahun belakangan. Dan pada kelompok kurang dari 50, mayoritas 68% hidup dengan HIV selama 10 sampai 14 tahun. Mungkin next slide-nya bisa dibantu.
lebih dari untuk kondisi ekonomi, lebih dari 50 partisipan riset menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka sehari-hari rentan. Jadi mereka berjuang sehari-hari untuk pemenuhan kebutuhan makan, biaya perumahan, iuran jaminan kesehatan nasional, dan ketiganya merupakan faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan menunjang kesejahteraan. Bisa di next ininya, slide-nya. Ya, next lagi. Silakan. Ya. Itu tadi, ini tadi yang saya bilang ada 53% yang mereka berada di posisi rentan. Kadang-kadang 25% ya. Terus juga bisa dilihat di situ jenis pekerjaannya dari teman-teman yang terlibat, terus juga tingkat pendapatannya. Mungkin di next slide. Ini misalnya ada Ibu Sinta, ini kebetulan kami menggunakan nama samaran ya semuanya untuk menjamin privasi dari teman-teman yang ikut survei dan penelitian. Itu ada Ibu Sinta di Bandung yang udah dari 2005 HIV positif, di mana dia misalnya ya memang obatnya gratis begitu, tapi untuk mengakses kan tetap butuh membayar ya, membayar loket, kemudian waktu juga pandemi itu misalnya dia nggak bisa ngambil sendiri, jadi harus lewat ojol, itu juga keluar biaya. Tapi di sisi lain, karena COVID juga waktu itu beliau usaha warung, Ibu Sinta, dan sepi warungnya, jadi kadang-kadang repot juga tuh harus ngatur antara kebutuhan sehari-hari keluarga dan mengakses obat gitu. Tentu yang dua-duanya sama-sama prioritasnya gitu. Ada juga Ibu Agnes misalnya yang udah 61 tahun, udah termasuk sepuh ya, tapi dia sebenarnya juga masih berdagang di rumah gitu. Tapi ya dia punya kekhawatiran misalnya nanti kalau dia sudah tidak mampu lagi berdagang, ini kios warung gitu di rumah, nanti siapa yang bisa mendukung dia secara kebutuhan sehari-hari, kira-kira begitu. Next slide please. Oh ya teman-teman, jika tolong buat waktunya diingatkan ya saya kalau terlalu panjang. Siap Mas Ferdi, nanti saya ingatkan. Ya, terima kasih. Ini untuk kondisi kesehatan, rata-rata dari mayoritas partisipan menyatakan ketika ditanya untuk menggambarkan kualitas hidup mereka dalam satu kata, itu rata-rata menunjukkan ekspresi yang positif gitu, sehat, semangat, baik, bahagia, produktif. Ada juga yang ya netral gitu ya, biasa aja, ada perubahan. Tapi ada juga yang negatif gitu ya, misalnya masih terpuruk, merasa cemas, susah, dan bingung. Penggunaan ARV di kelompok partisipan itu beda-beda. Mayoritas itu yang di 50 tahun plus, terapinya mereka dari 1-4 tahun belakangan. Sementara untuk kurang dari 50 tahun, durasi pengobatannya 10-14 tahun, dan sisanya 15 tahun lebih. Mereka juga mengalami beragam efek samping ya. Rata-rata berlangsung efek samping ini di kisaran 1-6 bulan pertama, tapi ada juga yang menahun gitu. Dan yang perlu jadi catatan di sini juga dari beberapa teman, dari 200 teman ini 18% pernah putus obat dengan berbagai alasan. Ada juga yang berganti obat karena obatnya resisten atau menurut dokter sudah punya, jadi ada toksisitas, ada keracunan gitu, keracunan obat. Next slide please. Kembali lagi ke alasan putus obat. Ini teman-teman mengajukan, saya bilang tadi mengajukan berbagai alasan yang berbeda. Ada teman kami di Bandung, Imelda, yang ketika ibunya meninggal dunia, kemudian mengalami depresi, sehingga dia lebih memilih untuk berhenti minum obat, berharap mau menyusul ibunya gitu misalnya. Kemudian ada Dini di Pekanbaru yang bercerita kalau ya kadang-kadang kan supply ARV juga nggak lancar gitu, jadi mereka saling berbagi gitu di komunitas. Tapi kalau buat orang-orang, teman-teman yang belum terbuka gitu kayak komunitasnya, agak sulit gitu untuk mengakses strategi seperti ini. Ya juga peran komunitas sangat penting di sini gitu. Kadang-kadang beberapa teman misalnya
mereka minum obat aktif, tapi karena mereka aktif di komunitas. Tapi begitu jauh dari komunitas, mereka jadi kayak semacam lupa atau lalai gitu minum obatnya. Lanjut lagi. Perasaan bosan juga disampaikan oleh beberapa partisipan survei maupun dari wawancara. Lebih karena ya itu tadi sebenarnya di teman-teman itu kan kalau soal pengingat minum obat itu lebih sering dilakukan di awal ya. Begitu kita tahu status, nanti ada pendamping, ada dukungan gitu. Dan itu yang biasanya kita diminta untuk mengembangkan kebiasaan minum obat setiap hari gitu. Tapi ternyata kalau dalam jangka waktu panjang, kadang-kadang dan proses dukungan ini juga diperlukan gitu, mengingatkan, atau kadang-kadang teman ada yang merasa bosan karena harus minum obat setiap hari. Dan bosan itu manusiawi ya, tinggal bagaimana kemudian kita harus pandai-pandai untuk membangkitkan motivasi. Dan ini nggak bisa dilakukan sendiri, tapi aku pikir penting untuk dilakukan bersama komunitas. Selanjutnya, terus kami juga melihat di survei dari kondisi kesehatan, rata-rata teman-teman menyatakan kesehatan fisik mereka either sama atau lebih baik dari teman-teman yang non-HIV. Tapi di sisi lain ketika kami bertanya soal apakah teman-teman punya komorbiditas atau penyakit lain gitu yang di luar infeksi oportunistik, itu ada macam-macam ya temuannya. Ini yang 5 teratas nih, ada gangguan pencernaan di kelompok 50 tahun plus, ada sakit sendi, ada artritis, terus di kurang dari 50 ada anemia, sama juga ada sakit sendi, ada gangguan pencernaan. Dan rata-rata juga sebagian kecil juga mereka minum obat teratur juga yang sesuai diresepkan dokter gitu. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya saja ada isu komorbiditas yang lumayan tinggi di teman-teman komunitas, tapi juga minum obat juga bukan hanya minum obat ARV aja nih, berarti ada juga obat-obat lain yang harus minum, dan kita itu harus benar-benar hati-hati memanajemennya gitu supaya tidak ada counter interaction gitu. Jadi interaksi tidak berlawanan antar obat, tapi juga efek sampingnya juga harus dipertimbangkan benar. Ada persoalan daya ingat menurun di teman-teman di kedua kelompok usia, dan juga ada gejala kerentaan. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Ini udah banyak yang angkat tangan ya. Nanti kita bisa diskusikan sama-sama deh ya. Untuk kesehatan mental juga sama, untuk yang ketika kami tanya secara subjektif, teman-teman komunitas beranggapan bahwa mereka kondisinya lebih baik atau sama dengan yang non-HIV. Tapi begitu kita masuk ke pertanyaan yang lebih jauh, apakah mereka mau mengalami kesulitan psikologi sehari-hari, ini ada cukup banyak yang punya keluhan gitu, misalnya nggak bisa tidur, atau merasa down atau depresi, atau kehilangan hasrat untuk melakukan hal-hal yang tadinya disenangi. Ini juga jadi semacam penanda ya gitu bahwa HIV itu juga berkaitan kadang erat dengan isu kesehatan mental, dan itu juga harus dipantau terus gitu, jangan lengah, dan nggak bisa disepelekan isu-isu seperti ini, karena kalau disepelekan nanti bisa jadi akut dan cukup mengganggu kualitas hidup teman-teman. Lanjut lagi. Akses perawatan, saya hanya highlight yang ini karena waktu ya. Jadi teman-teman yang rutin diakses itu ada dokter umum, layanan HIV, dan petugas LSM yang tertinggi. Untuk akses ketika sakit yang tertinggi itu puskesmas. Kemudian karena kemarin kami surveinya dilakukan semasa COVID, kami menanyakan juga apakah ada akses yang terkendala, dan yang paling banyak itu di dokter gigi dan layanan HIV. Kami juga menanyakan misalnya soal stok ARV selama COVID itu di berbagai daerah, macam-macam ya jawabannya. 76% menyatakan lancar dan sisanya menyatakan tidak lancar. Bisa next, please.
Stigma dan diskriminasi nih masih jadi poin penting, ternyata masih banyak dialami di akses kesehatan, walaupun sudah mungkin beberapa tahun belakangan ini sudah mulai banyak perubahan ya, gitu. Tapi di beberapa daerah misalnya masih ada teman yang di steril paksa istilahnya, atau kemudian teman-teman yang positif tapi sedang hamil tua, kemudian mereka tidak bisa melahirkan di rumah sakit di kabupaten gitu, dengan alasan bahwa teknologinya tidak mencukupi, mereka harus melahirkan bersalin di rumah sakit di pusat daerah, dan itu jaraknya lumayan jauh. Next please. Ini ada beberapa, kami juga menyorot kemarin soal, nggak tahu nih teman-teman tahu nggak nih soal adanya posyandu lansia gitu ya. Jadi kami juga pengen tahu apakah sebenarnya di kelompok komunitas itu pengetahuan soal akses posyandu pengetahuan soal posyandu lansia itu sudah tersebar atau belum. Dan mayoritas tidak tahu, dan yang lain memilih untuk lebih pergi ke puskesmas atau rumah sakit. Untuk hambatan akses kesehatan yang tertinggi masih waktu tunggu yang lama, pelayanan tidak ramah, dan takut kerahasiaan status yang terungkap. Akses kesehatan selama ini didukung mayoritas oleh JKN atau BPJS, ada juga yang didukung oleh asuransi swasta. Tapi masih banyak juga yang tidak punya akses ke JKN maupun asuransi swasta ini. Ini banyak kebutuhan yang diajukan ya, saya hanya highlight beberapa aja gitu, tapi soal kebutuhan layanan satu atap misalnya, kemudian dukungan nutrisi dan gizi itu sangat penting, kesehatan mental, dukungan kesehatan mental, dan kepastian atas ketersediaan ARV yang stabil. Next slide. Sama juga di kelompok yang kedua. Oke, ini skip dulu ya, tapi nanti kalau teman-teman tertarik dengan slide-nya, mungkin dari teman-teman JIP bisa di-share ya. Oke, Mas Ferdi, 5 menit lagi ya waktunya. Siap. Gaya hidup, kami melihat juga soal aktivitas seksual, jadi di luar stereotip bahwa kalau ada stereotip bahwa orang yang sudah lanjut usia tidak aktif melakukan hubungan seks, kalau dari survei kami menunjukkan hasil yang berbeda, karena 48% itu masih cukup aktif berhubungan seks. Dan karena itu juga jadi penting gitu untuk kita terus melakukan kampanye pencegahan dan pemeriksaan rutin HIV gitu, walaupun usia kita sudah di atas 50 tahun. Oke, kita next lagi. Jaringan dukungan sosial. Ada macam-macam, jadi ada dukungan waktu sakit, waktu kondisi sehari-hari, kalau ada keperluan mendesak gitu ya. Angkanya sendiri sebenarnya masih tersebar merata gitu antara ya dan tidak jumlah dukungan ini. Tapi saya mau fokus ke yang tidak mendapat dukungan. Itu penting karena walaupun misalnya hanya 2%, 1% orang yang tidak punya orang yang diajak misalnya untuk berbagi atau menemani pelayanan kesehatan, itu krusial banget gitu. Kita nggak bisa meninggalkan siapapun dalam konteks ini. Dan anjuran atau rekomendasinya adalah kemudian gimana kemudian kita menggalang kekuatan komunitas supaya teman-teman bisa punya kualitas hidup yang lebih baik gitu di usia lanjutnya. Silakan lanjut lagi. Lanjut please. Lagi-lagi juga kami merekam diskriminasi masih terjadi bukan hanya di layanan kesehatan tapi juga di berbagai tempat, yaitu tempat publik, lingkungan tinggal, lembaga pemerintahan. Yang paling tinggi itu masih di layanan kesehatan dan lingkungan tinggal ya, untuk bentuk-bentuk diskriminasi. Next please. Ini bentuk-bentuk yang dialami, tidak misalnya ada stigma dari petugas medis, ada dibatasi interaksi sosialnya di rumah, dijauhi, orang menghindar, tidak boleh masuk gereja, dan seterusnya. Silakan selanjutnya. Ini ada beberapa
rekaman apa ya, pernyataan dari teman-teman perubahan paling signifikan setelah HIV itu apa gitu. Ada yang positif, ada yang jadi lebih rajin ibadah, kemudian lebih bahagia, tapi lagi-lagi juga ada yang negatif, ada kehilangan apa, kehilangan pekerjaan, susah mendapatkan pasangan, takut di masa tua dikucilkan, takut tidak ada pendukung ketika tua, dan selanjutnya. Next slide, di skip dulu yang ini, silakan. Ini ada beberapa rekomendasi yang kami ini nggak akan saya baca semua gitu ya. Tapi yang penting sebenarnya perlindungan hukum pada ODIF juga pantau kualitas kinerja layanan kesehatan dan sosial. Juga dukung program yang mengintegrasikan proses perawatan di tenaga kesehatan, dinas sosial, dan organisasi berbasis komunitas. Mungkin bisa ke next slide untuk di rekomendasi di layanan kesehatan. Gimana kita kemudian mengintegrasikan misalnya perawatan geriatri dalam perawatan HIV, kemudian gimana kita dokter juga dan tenaga staf kesehatan itu diberi keterampilan untuk mengenali gejala penuaan, juga problem-problem kesehatan mental, juga apa ya namanya, terus melakukan edukasi dan kampanye mengakhiri stigma di berbagai jenis pelayanan kesehatan, serta membangun dialog dan kemitraan antara dokter pasien soal membangun hidup dengan HIV yang berkualitas. Yang terakhir slide-nya, isu menua dengan HIV perlu diharus utamakan, selalu libatkan diri dalam diskusi tentang kebutuhan perawatan HIV jangka panjang dan usia lanjut. Lakukan kampanye pencegahan HIV di kelompok lanjut usia, dan juga dari keterbatasan studi ini sebenarnya, karena ini hanya baru dilakukan cross-sectional ya, baru sekali gitu, dan kayaknya butuh dilakukan riset yang lebih jangka panjang, yang lebih rutin setiap tahunnya secara longitudinal supaya kondisinya benar-benar terpantau terus gitu. Dan dari situ kita bisa mengembangkan strategi baik kebijakan maupun praktis yang lebih tepat dan efektif nantinya. Mungkin segitu dulu saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, dan pasti nanti ada Mbak Christine dan Dr. Asti yang bisa menambahkan banyak hal. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesabarannya. Oke, terima kasih Dr. Ferdi atas paparannya. Ya, saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Mungkin panitia bisa dibantu atau ada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya, rekan-rekan? Atau ada pertanyaan di kolom chat kah? Soalnya tadi saya sempat terpental, jadi hilang. Oke, baik. Jika belum ada yang bertanya, kita lanjut diskusi terlebih dahulu untuk pemaparan selanjutnya, Dr. Asti, yaitu mengenai self-care, gejala kerentanan, komorbiditas, dan kesehatan mental, pengobatan jangka panjang, dan layanan lanjut usia bagi orang dengan HIV. Waktu dan tempat, saya persilakan Dr. Asti, 20 menit. Oke, baik. Terima kasih Kak Antonio. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan sekalian. Saya Asti akan menyambungkan obrolan tentang proses penuaan dengan HIV yang tadi dibawakan oleh Kak Ferdi, Dr. Ferdi, dan nantinya akan diteruskan lagi oleh Mbak Yuni ya. Presentasi saya singkat karena sebagian besar sudah saya buat bersama Mbak Yuni di event yang sebelumnya, dan nantinya akan dipresentasikan oleh Mbak Yuni karena saya pikir bagaimana Mbak Yuni membawakan informasi tersebut dari perspektif komunitas maupun pengalaman Mbak Yuni sendiri, saya pikir akan bicara lebih kuat gitu ya. Tapi saya dengan senang hati menyimak dan ikut berdiskusi teman, sekiranya ada hal-hal yang mungkin saya juga bisa komentari atau saya jawab. Jika ada pertanyaan, maka saya dengan senang hati akan melakukannya.
Kawan-kawan, saya merasa ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan ya, adalah seperti deja vu karena sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu waktu saya masih bekerja di Burnet Institute, sebuah lembaga riset berbasis di Australia, tapi untuk kantor Indonesia, itu saya mulai memikirkan tentang isu ini, tentang menua dengan HIV. Saya waktu itu berpikir bahwa pelan tapi pasti, cepat atau lambat, kita sudah harus memikirkan tentang isu ini. Dan saya merasa beruntung sekali di perjalanan hidup saya kemudian, saya bisa bergabung dengan UNFPA, bisa kembali bekerja dengan kawan-kawan komunitas yang tergabung dengan JIP, bisa ketemu dengan Mas Ferdi, dan kemudian kita bisa sama-sama melakukan, kami bisa sama-sama melakukan studi menua dengan HIV ini. Kawan-kawan, saya akan mulai dengan memberikan caveat singkat tentang terminologinya. Mungkin teman-teman sudah memperhatikan bahwa saya tadi menggunakan istilah yang, dan mungkin tetap akan menggunakan beberapa istilah yang berbeda. Judul presentasi maupun webinar ini adalah Aging with HIV. Sesuai kesepakatan dengan Jaringan Indonesia Positif, ketika kami bicara Aging with HIV, sebenarnya ada dua kelompok ya yang relevan dengan kondisi ini, dengan istilah ini. Yang pertama adalah kawan-kawan yang berumur di atas 50 tahun, dan yang kedua adalah kawan-kawan yang menjalani pengobatan lebih dari 10 tahun lamanya, pengobatan ARV. Karena untuk orang-orang yang mengalami pengobatan di atas 10 tahun, tentu sudah mengalami proses-proses yang berhubungan dengan aging juga dalam kondisi HIV yang sudah terrepresi. Ya. Jadi saya akan spesifik menggunakan menua dengan HIV ketika saya mau membicarakan tentang kelompok di atas 50 tahun. Tapi nanti saya juga paham bahwa aging ini adalah sebuah proses. Jadi sebenarnya kita juga tidak, dalam beberapa konteks saya tidak akan mengacu khusus pada umur, tapi pada kondisi-kondisi kronik yang saya bilang tadi ya. Saya paham ini juga berkaitan dengan kelompok, dan kalau saya sendiri sepakat dan selalu menghormati prinsip untuk meletakkan orang pada posisi yang pertama ya, jadi people first. Jadi kalau saya sendiri lebih senang menyebutkan orang yang menua dengan HIV misalnya ya. Jadi di istilah ini juga saya paham akan menjadi relevan dengan identitas, namun juga dalam istilah-istilah medis dan klinis, istilah ini juga relevan untuk menjelaskan kondisi seseorang. Jadi mohon maaf kalau nanti ada istilah yang digunakan bolak-balik, atau mungkin penggunaan istilah yang menurut teman-teman kita belum punya istilah rujukannya ya, atau istilah yang dipreferensikan. Jadi silakan kasih masukan kalau ada input tentang istilah. Kita lanjut dulu Kak untuk slide berikutnya. Teman-teman, tadi Mas Ferdi sudah bilang di awal bahwa kelompok orang yang menua dengan HIV, menua dalam hal ini adalah di atas 50 tahun, itu menjadi kelompok yang semakin besar, terus bertumbuh menjadi lebih banyak dan meningkat di seluruh belahan dunia, karena kita sudah punya ARV dan kita hidup di era orang karena ARV itu kemudian angka harapan hidupnya menjadi sangat tinggi, menjadi sama dengan orang pada umumnya ya. Dan kalau kita lihat data yang diestimasikan oleh UNAIDS secara global di seluruh dunia itu, kalau kita lihat dari tahun 2015 ada 5,4 juta orang yang hidup dengan HIV yang mulai mengalami masuk pada masa aging population atau populasi yang mengalami penuaan. Di tahun 2020 barusan sudah meningkat menjadi 8,1 juta. Jadi ini adalah kelompok yang besar
lagi-lagi menjadi sangat relevan untuk kita pikirkan ketika kita masih terus berjuang untuk mencapai tujuan yang dulu teman-teman sangat familiar dengan 90-90-90 bersama untuk dapat mencapai tujuan 90-90-90 yang sekarang jadi 95-95-95. Kalaupun dalam dunia yang ideal, dalam situasi yang kemudian kita semua berbahagia karena target global ini tercapai, kita juga terus harus memastikan bahwa kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV yang sudah ada dalam kelompok pengobatan lama, pengobatan ARV lama maupun di atas 50 tahun dapat hidup dengan kualitas hidup yang baik ya. Kita ke next slide dulu. Teman-teman, tidak banyak hasil riset atau studi tentang menua dengan HIV. Makanya lagi-lagi tadi yang saya sampaikan bahwa kita bisa mengawali dengan jaringan Indonesia Positif bersama teman-teman sekalian yang mungkin sebagian besar sudah berpartisipasi. Menurut saya itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa untuk mulai punya bukti-bukti, mulai punya dokumentasi, catatan tentang kondisi kita di Indonesia. Meskipun iya, saya setuju sekali dengan Mas Ferdi bahwa kita masih perlu terus ada tambahan-tambahan studi lagi untuk melihat kondisi-kondisi lokal di Indonesia. Tapi teman-teman, saya mencoba melihat tentang temuan-temuan juga yang dilaporkan oleh studi-studi di luar Indonesia. Kalau di Indonesia tadi, kawan-kawan yang sudah gabung dari pertama sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Mas Ferdi. Nah, saya mencoba mencari temuan-temuan lain dari berbagai negara dan juga secara global. Ternyata sedikit banyak ada banyak kemiripan ya. Jadi beberapa hal yang sudah diungkapkan oleh Mas Ferdi tadi kemudian juga menjadi benang merah dari laporan-laporan di bagian di studi di bagian dunia yang lain selain Indonesia. Yang pertama tentang konsep orang tua yang resikonya menjadi lebih rendah atau bahkan dianggap tidak beresiko karena sudah berada dalam umur yang dianggap tidak beresiko gitu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi tantangan tersendiri buat kelompok orang yang hidup dengan HIV yang mulai masuk ke dalam aging population. Karena kemudian konsep ini yang banyak atau bias-bias terkait konsep ini yang banyak dimiliki oleh penyedia layanan kesehatan, pembuat kebijakan, programmer juga, itu membuat orang-orang yang hidup dengan HIV itu tidak dapat secara langsung mendapatkan akses pada informasi-informasi kesehatan yang mereka butuhkan atau layanan-layanan spesifik yang mereka butuhkan gitu ya. Saya beri contoh misalnya saya misalnya sebagai seorang dokter, ketika saya punya konsep bahwa orang yang sudah berumur atau orang yang sudah lebih tua itu kemudian mempunyai resiko yang lebih rendah untuk terinfeksi HIV karena dia mungkin sudah tidak seksual aktif, maka saya mungkin tidak akan menanyakan sejarah waktu saya melakukan anamnesis atau wawancara penggalian sejarah penyakit dengan pasien saya, mungkin saya sudah tidak akan menanyakan tentang riwayat resiko hubungan transmisi HIV maupun infeksi menular seksual lainnya lewat transmisi seksual gitu ya. Saya mungkin tidak akan bertanya lagi tentang hubungan seks yang beresiko, perilaku seks yang beresiko. Saya mungkin tidak akan bertanya tentang resiko menyuntik gitu ya, resiko menggunakan nafsa lewat jarum suntik. Dan konsep ini justru, atau bahkan saya tidak secara langsung juga akhirnya tidak menawarkan tes HIV gitu ya teman-teman. Jadi kebayang ada orang tua yang mungkin di depan saya sebenarnya sudah punya HIV,
dia punya segala resikonya, bahkan juga punya HIV, tapi kemudian tidak saya tanyakan waktu anamnesis, tidak saya tawarkan untuk tes HIV, atau tidak saya rekomendasikan sebagai follow up untuk melakukan tes HIV selain tes-tes laboratorium lainnya, maka saya sudah membuat orang ini tidak akan mendapatkan akses yang lebih awal untuk pengobatan dan perawatan HIV selanjutnya. Jadi konsep ini yang menjadi tantangan besar buat kelompok orang yang hidup dengan HIV untuk mengetahui statusnya, mendapatkan informasi tentang HIV dan kemudian perawatan-perawatan serta dukungan-dukungan yang terkait. Lalu nomor 2, bahwa sama seperti orang-orang yang juga menua, saya juga orang yang menua, saya mulai merasakan perubahan-perubahan metabolisme pada diri saya, bagaimana porsi makan dengan aktivitas yang saya ukur cenderung sama, ternyata sekarang proses metabolisnya berbeda sehingga saya bisa melihat ada banyak perubahan pada tubuh saya gitu ya, pola istirahat, pola makan, pola aktivitas itu banyak mengalami perubahan. Dan sebenarnya bukan cuman sebelum kita ngomongin orang yang hidup dengan HIV yang mulai mengalami penuaan, setiap orang sudah mengalami proses-proses penuaan pada tubuhnya ya. Jadi kondisi ini ditambah dengan gaya hidup yang banyak dijalani orang-orang di masa kini, gaya hidup yang kurang gerak, kurang olahraga, dengan kecenderungan makan yang tidak seimbang secara gizi, itu banyak berkontribusi pada komorbid. Komorbid itu adalah kondisi mengalami beberapa gejala penyakit atau gangguan metabolisme atau gangguan-gangguan lainnya pada saat yang sama gitu ya. Apalagi ketika seseorang mengalami infeksi HIV sejak lama, bahkan juga yang baru, itu terjadi efek-efek pada daya tahan tubuh manusia. Nah, daya tahan tubuh memang sangat terbantu dengan adanya ARV. Jadi ARV di awal-awal justru akan membuat daya tahan tubuh menjadi sangat baik, sehingga virus tersupresi, teman-teman sudah sangat tahu tentang hal ini, dan orang kembali sehat dan segar bugar gitu ya, terlindung dan atau sembuh atau pulih dari infeksi-infeksi oportunistik. Tapi kemudian ada, dan ini bagian yang sebenarnya kita masih perlu lebih banyak sumber pengetahuannya, sehingga riset-riset tentang hal ini sangat dibutuhkan. Kita belum banyak tahu sebenarnya tentang bagaimana dampak jangka panjang dari infeksi HIV itu sendiri dan dampak dari pengobatan lama dari ARV gitu ya. Bahkan ketika orang sudah ada dalam ARV dan kemudian kondisi virusnya sudah tersupresi karena pengobatan ARV ini, ada proses-proses penuaan yang terus terjadi sehingga temuan-temuan yang ada sampai sekarang ini dari berbagai penelitian yang ada sudah mulai bilang bahwa orang yang hidup dengan HIV dalam pengobatan yang lama atau dalam kondisi HIV kronik atau gabungan keduanya itu sebenarnya juga sangat mungkin mengalami apa yang namanya premature aging. Jadi penuaan-penuaan, proses-proses penuaan yang lebih awal gitu ya teman-teman. Tapi lagi-lagi kita masih butuh banyak sekali pengetahuan tentang ini. Ini adalah salah satu gap atau celah yang kita belum punya nih, belum punya banyak jawabannya. Kita berharap akan makin banyak penelitian yang melihat tentang kompleksitas situasi ini. Ini kenapa kompleks? Karena kita bicara soal biomolekular, tentang imunitas tubuh, tentang dampak jangka panjang virus. Teman-teman yang dari COVID, teman-teman belajar kan dari long term effect of COVID gitu. Ternyata pasca COVID pun kita udah sembuh pun ada efek-efek jangka panjang gitu yang macam-macam. Jadi ini juga yang kita pengen lihat sebenarnya di HIV gitu ya teman-teman. Jadi orang yang hidup dengan HIV yang mulai mengalami penuaan atau sudah
dalam terapi ARV jangka panjang itu juga punya kecenderungan mengalami lebih dari satu situasi atau lebih dari satu kondisi atau lebih dari satu penyakit dikarenakan karena kompleksitas yang kita belum benar-benar tahu hubungannya seperti apa. Tapi bahwa orang yang hidup dengan HIV sering menunjukkan multiple comorbid, kesakitan yang atau kondisi yang muncul bersamaan, itu sudah banyak kita lihat. Lalu yang ketiga, kawan-kawan, stigma ya. Saya paham kawan-kawan sudah sangat familiar dengan stigma, dan sebagian mungkin dari kita yang ada di webinar ini juga mengenal multiple stigma, dan kurang lebih itu juga konteksnya dengan orang yang hidup dengan HIV yang masuk ke dalam aging population. Stigma ini kemudian bukan cuma terkait stigma HIV-nya, tapi stigma terkait orang yang menua gitu ya, yang dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang tidak produktif lagi, orang yang mungkin malah lebih banyak memberikan beban gitu ya, orang yang tidak dianggap bisa berkontribusi untuk pembangunan gitu ya. Jadi stigma-stigma seperti ini terhadap orang tua ditambah stigma terhadap HIV tentu sangat membuat orang yang menua dengan HIV itu semakin terpinggirkan. Dan ada banyak efek psikososial terkait kualitas hidupnya ya. Kita tahu karena isolasi sosial dan juga kesepian ini yang banyak dilaporkan banyak orang yang tua juga pasti juga dirasakan oleh orang yang menua dengan HIV, dan kemudian ada apa ya, kayak overlap atau intersection yang numpuk di sini dari menjadi HIV, stigma terkait HIV, stigma terkait umur, dan ini kita baru bicara dengan kelompok yang dalam kerangka pikir yang heteronormatif ya. Kalau kita buka lebih luas lagi dan kita memasukkan identitas maupun pengalaman hidup kawan-kawan queer, tentu kita akan melihat bahwa stigma terkait orientasi seksual dan stigma terkait identitas gender juga bisa menambah potongan-potongan stigma ini. Belum lagi kalau misalnya kita hubungkan dengan stigma sebagai orang yang menggunakan obat atau menyuntikkan obat, people who use drugs atau people who inject drugs, atau juga stigma terkait kerja seks ya, karena banyak orang juga terinfeksi HIV dan menua dengan HIV dengan identitas-identitas yang saya bilang tadi. Jadi stigma menjadi hal yang masih terus relevan ya kawan-kawan. Saya minta tolong kakak yang ini untuk, ya terima kasih. Yang keempat adalah kita punya layanan HIV, kita punya kita bersyukur ya untuk HIV kita cukup meskipun tidak bisa merata di seluruh Indonesia, tapi kita bisa bilang ada banyak sekali perkembangan untuk layanan terkait HIV, layanan dukungan pengobatan dan perawatan terkait HIV di Indonesia. Tapi kemudian layanan-layanan ini masih tersegmentasi ya, selagi kita punya layanan dukungan perawatan pengobatan yang cukup advance untuk HIV, tapi kita belum punya sistem kesehatan di mana layanan untuk HIV dan layanan untuk older people ini kemudian terkoneksi atau terintegrasi dengan baik gitu. Jadi masih ada masalah tersegmentasi di sana. Ini tentu saja membuat berhubungan dengan informasi yang saya bilang tadi ini juga yang terkait keterlambatan diagnosis, karena orang-orang yang tua itu dianggap tidak beresiko ya, atau lebih sedikit resikonya sehingga tidak ditawarkan tes HIV atau tidak di screening atau bahkan tidak ditanya dalam anamnesis tentang faktor resikonya. Hal ini juga menyebabkan informasi untuk kesehatan bagi orang-orang ini menjadi sedikit ya. Kalau saya orang yang hidup dengan HIV yang mulai memasuki usia lanjut,
dan saya tidak paham tentang HIV, saya jauh dari informasi, saya jauh dari layanan, mungkin saya, kalaupun saya beruntung akhirnya didiagnosis, sudah dalam kondisi yang terlambat, ya, atau bukan terlambat, ya, sudah dalam kondisi lanjut, di mana kita tahu bersama akan sangat bagus kalau seseorang itu didiagnosis dan mendapatkan perawatan sejak dini, gitu ya, teman-teman. Dan kita tahu kompleksitas HIV di luar efeknya langsung dalam tubuh kita, tapi juga secara sosial, itu bisa sangat mempengaruhi kesehatan mental, sehingga ini juga menjadi, tadi Mas Ferdi juga sudah bahas tentang kondisi-kondisi kesehatan mental, tadi terefleksikan di hasil studi ya teman-teman, di mana kawan-kawan itu sebenarnya punya gejala-gejala yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mental, neurologis, dan penggunaan substansi. Namun waktu ditanya pertama kali, mereka tuh bilang bahwa enggak, saya enggak punya masalah itu. Tapi kemudian setelah di-probing, baru keluar dan banyak ternyata. Ini kan menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran tentang segala hal yang berhubungan dengan kesehatan mental, neurologis, serta penggunaan substansi itu masih terbatas di teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya, ini juga relevan dari tempat-tempat yang lain, di belahan dunia yang lain, kita masih punya keterbatasan tentang riset-riset, bagaimana yang tadi saya bilang ya, infeksi HIV kronis, ditambahkan dengan kondisi HIV yang sudah terrepresi karena ARV, itu gimana kemudian prosesnya dengan proses-proses penuaan dan proses-proses lain terkait sistem imun kita gitu. Jadi kita masih belum terlalu banyak paham tentang bagaimana efek jangka panjang HIV dan pengobatan jangka panjangnya serta proses imun antara ARV dan tubuh kita gitu ya dalam jangka panjang. Jadi teman-teman, saya tidak bermaksud discourage teman-teman atau bikin teman-teman tambah pusing. Aduh, hidup dengan HIV, menua, kayaknya belum lagi dengan berbagai stigma yang saya hadapi, kayaknya kok banyak sekali ya tantangannya. Hal ini justru saya ingin sampaikan dengan sudut pandang bahwa ke depan ini sebenarnya kesempatan yang kita bisa ambil untuk sama-sama terus membicarakan ini, mengadvokasikan ini, mencari kesempatan untuk melakukan studi lebih banyak lagi, berbicara tentang pengalaman kita, berbicara tentang kebutuhan kita, kondisi tentang kesehatan mental, tentang kondisi neurologis atau kondisi tentang penggunaan SAD, kebutuhan psikososial, dukungan psikososial yang kita butuhkan gitu ya, termasuk terus membangun karena kawan-kawan kan saya percaya kawan-kawan komunitas itu punya banyak sekali banyak sekali kemampuan, banyak sekali talent. Jadi ini juga kesempatan untuk membangun hubungan saling mendukung antar lintas generasi, antara generasi orang yang hidup dengan HIV yang lebih tua dan generasi orang yang hidup dengan HIV yang lebih muda. Kawan-kawan yang lebih muda mungkin ini saya bicara memberi contoh aja ya, thinking out loud, membicarakan apa yang saya pikirkan. Misalnya kawan-kawan yang lebih muda yang mungkin, atau bahkan ini tidak tertutup kemungkinan kawan-kawan yang sudah lebih tua tapi memang interestnya di sana ya, bisa membuat misalnya aplikasi untuk orang-orang yang menua dengan HIV untuk menghindari isolasi sosial maupun perasaan kesepian ya yang sering dialami banyak orang yang mulai memasuki masa tua. Dan bentuk-bentuk kreativitas lainnya bagaimana membuat Indonesia yang sangat banyak sekali, kita punya banyak sekali kabupaten, kota, distrik, pulau-pulau yang terpisah-pisah itu bisa tetap terkoneksi dan terhubung bukan cuma untuk informasi tapi juga untuk dukungan-dukungan psikososial gitu, karena ternyata hal ini juga sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi teman-teman, harapannya dengan kita terus bersama-sama melakukan bagian kita, memulai dengan sesuatu, apapun itu, tidak ada yang kecil, inovasi-inovasi yang kita bisa lakukan untuk tema ini, saya yakin slide berikutnya Kak.
Saya yakin kita bisa, untuk kawan-kawan yang hidup dengan HIV bisa menua dengan bahagia ya. Jadi mungkin ada yang generasi seperti saya yang familiar dengan gambar yang ada di slide ini. Mungkin generasi adik-adik sekarang udah nggak kenal lagi itu apa ya, barang-barang yang mungkin udah masuk di museum. Ini kaset, jadi saya waktu bikin slide ini terkenang ya, dan berpikir bahwa harusnya dan kita harus terus bekerja untuk itu ya, untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk orang yang hidup dengan HIV, dapat menua dengan sejahtera. Jadi kita bisa memutar lagu-lagu bahagia gitu ya, lagu-lagu kenangan tapi yang membangkitkan semangat. Slide berikutnya Kak, ini sudah jadi slide terakhir saya sepertinya ya. Jadi mari kita kerja sama-sama, ini ajakan ya untuk saya pikir semua bisa berkontribusi, apalagi kekuatan komunitas sudah bertahun-tahun saya lihat banyak sekali bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya, dan menjawab kebutuhan kelompoknya sendiri. Jadi mari kita sama-sama bekerja untuk membuat setiap orang yang hidup dengan HIV dapat hidup dengan standar yang baik gitu ya. Teman-teman, saya sudahi. Sepertinya ini yang slide berikutnya adalah slide yang terakhir. Saya cuma menyebutkan di situ bahwa presentasi-presentasi saya ini saya ambil dari Lancet, ada sumbernya di situ. Kalau teman-teman tertarik ingin belajar lebih lanjut, bisa dicari, bisa di Google berdasarkan referensi yang saya buat. Segini dulu Kak Antonio, saya kembalikan ke Kak Antonio dengan kesadaran bahwa habis ini Mbak Yuni mungkin akan bicara lebih banyak ya. Over to you Kak Antonio. Siap dokter, terima kasih Dokter Asti atas paparannya. Ya teman-teman bersabar terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Kita langsung ke Mbak Yuni untuk pemaparan selanjutnya. Jadi nanti biar diskusinya lebih enak nih, karena ada kaitannya dengan teman-teman pengalaman komunitas dalam pengobatan HIV jangka panjang dan kebutuhan pada layanan lansia yang diperlukan. Ya, Mbak Yuni, apakah sudah siap? Oke, terima kasih ya. Mas Antonio. Silakan Mbak Yuni. Ya, teman-teman, selamat siang semuanya. Teman-teman dari CIP bisa dibantu untuk slide-nya? Bisa, Bude. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman CIP. Saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman hidup dalam sesi webinar kali ini. Dan mudah-mudahan pengalaman hidup saya bisa menjadi contoh buat teman-teman semua, dan harapannya teman-teman semua juga kita mari belajar sama-sama terkait dengan menua dengan HIV, karena seperti yang disampaikan Mbak Asti tadi bahwa kita masih sangat memiliki keterbatasan dengan penelitian-penelitian yang bersifat klinis, misalnya penelitian tentang efek samping jangka panjang ARV dan menua dengan HIV itu masih sangat sedikit. Kalau misalnya sekarang sudah ada itu dari sisi komunitas, tapi dari sisi klinisnya itu belum ada sama sekali untuk di Indonesia. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Asti, karena Dr. Asti yang waktu itu membuat presentasi ini, dan waktu itu juga belum sempat disampaikan kepada peserta, jadi saya merasa ini sangat relevan untuk disampaikan di sini. Dan yang membuat saya senang itu adalah ketika saya melihat materinya itu, saya merasa saya bersama teman-teman saya ada di dalam bagian materi-materi itu. Terima kasih Dr. Asti. Silakan. Nah, kecil sekali ya kayaknya ya. Nah, ini bagian dari menua, ya. Ini adalah fakta-fakta dasar di mana antiretroviral terapi atau ART membuat banyak orang yang hidup dengan HIV dapat hidup lama dan tetap sehat sampai masa tua. Ya, jadi contohnya saya sendiri hidup dengan HIV sudah 25 tahun dan puji Tuhan minum ARV-nya juga sudah 21 tahun, ya. Jadi
suatu kemajuan yang luar biasa ketika mendapatkan ARV ini. Kita bisa bertahan hidup lebih lama dibandingkan kawan-kawan saya dulu yang tidak sempat minum ARV, mereka hanya bertahan beberapa tahun saja. Nah, bahkan dengan pengobatan, orang yang hidup dengan HIV tidak dapat lari dari efek-efek normal aging. Akan tetapi ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk merawat diri kita dan tetap hidup sampai masa tua. Saya kalau melihat pertanyaan di chattingan-chattingan itu mulai banyak sekali pertanyaan pernyataan dari beberapa teman-teman, kakinya sering kram, ada yang tangannya sering kesemutan. Ya, itu memang terjadi. Cuma kita juga belum tahu apakah itu efek samping dari ARV atau itu adalah efek dari penuaan itu sendiri. Dan kita memang sangat membutuhkan sebuah penelitian klinis yang terkait dengan penggunaan ARV jangka panjang ini. Jika Anda baru didiagnosis dengan HIV pada saat Anda sudah dewasa, penting memulai pengobatan ARV sepatnya untuk menghindari masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Kita ketahui bersama pada saat manusia menjadi tua, biasanya komorbid itu sudah akan ada. Jadi pastikan ketika kita sudah terdiagnosis pada saat kita tua, dan secepatnya kita harus segera minum ARV supaya komorbid yang ada di dalam tubuh kita dapat dipulihkan. Kemudian orang yang hidup dengan HIV mungkin mengalami beberapa penyakit atau kondisi yang berkaitan dengan umur lebih awal dari mereka yang HIV negatif. Jadi di sini maksudnya adalah orang lansia akan mendapatkan beberapa penyakit, dan biasanya bagi orang lansia dengan HIV/AIDS dia bisa lebih cepat untuk mendapatkan beberapa penyakit itu sendiri. Kemudian sebagian orang yang mengalami efek samping ketika mengkonsumsi pengobatan jangka panjang, dan ini juga saya rasakan juga, mungkin yang tadi disampaikan oleh teman-teman, ada yang merasa kakinya kram, tangannya kram, dan itu juga saya alami. Jadi itu sangat mengganggu sekali kalau tengah malam itu ketika saya tidur lagi lelap, tiba-tiba kaki saya mau ganti berubah posisi, itu tiba-tiba kram, dan ketika kram itu kaki saya itu nggak bisa diluruskan lagi. Jadi mau nggak mau saya harus bangun, saya harus berjalan dulu, baru kemudian saya duduk menyantaikan badan saya, baru itu bisa pulih kembali. Dan itu memang cukup mengganggu. Slide selanjutnya. Nah, ini aging with HIV dan kondisi-kondisi kesehatan yang berkaitan dengan umur. Jadi orang yang hidup dengan HIV pada usia lanjut mempunyai risiko mengalami penyakit-penyakit yang berkaitan dengan umur. Jadi kita sama dengan manusia yang lainnya, ketika umur kita bertambah, kita akan ada risiko untuk terkena penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian masalah ginjal dan gagal ginjal, kemudian masalah hati, kanker, diabetes, osteoporosis atau pengeroposan tulang, dan masalah dengan ingatan. Nah, masalah dengan ingatan ini juga cukup mengganggu. Saya sendiri juga sudah mengalami dengan masalah ingatan-ingatan ini. Kadang-kadang kalau pagi saya minum obat, sudah saya minum, terus saya melakukan aktivitas lagi, nanti tiba-tiba saya akan lupa. Saya sudah minum obat atau belum ya? Jadi kadang-kadang saya minum obatnya double. Nah, ini juga membuat saya agak terganggu gitu, sehingga saya harus tetap selalu membunyikan alarm untuk pengingat minum obat. Kemudian ada penuaan yang dipercepat. Beberapa orang yang hidup dengan HIV mungkin mengalami masalah-masalah terkait dengan kesehatan pada usia yang lebih muda dibanding mereka yang HIV negatif. Ini disebut sebagai penuaan prematur atau penuaan dini atau accelerated aging. Nah, ini juga saya melihatnya sih beberapa teman-teman saya juga ada yang mengalami ini, dan saya juga mengalami gitu. Jadi kalau
Kalau kakak saya sampai saat ini rambutnya belum ubanan, tapi saya sudah 10 tahun yang lalu itu sudah ubanan gitu. Jadi saya menjadi lebih cepat menua gitu. Kemudian ada beberapa alasan untuk ini, termasuk diantaranya adalah sistem imun bekerja lebih keras untuk menjadi tetap sehat meskipun Anda menjalani pengobatan dengan baik. Beberapa pilihan gaya hidup seperti merokok, minum alkohol berlebihan, atau makan yang tidak sehat dapat mengakibatkan timbulnya beberapa penyakit yang terkait umur lebih awal. Hal ini umum di antara kita yang hidup dengan HIV. Lalu bagaimana kita merawat kesehatan sendiri, ya? Kita bisa mengurangi risiko untuk mengalami penyakit-penyakit atau keluhan yang berkaitan dengan umur dengan cara tidak merokok, dan ini memang juga sangat sulit ya. Saya sendiri sampai sekarang juga belum bisa merokok. Mungkin ini juga yang membuat saya menjadi tua lebih dini. Kemudian tetap aktif secara fisik, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat, ya. Kemudian mempertahankan berat badan yang sehat, membatasi konsumsi alkohol dan obat-obatan, menjaga otak tetap aktif. Seperti yang disampaikan Mbak Asti sebelumnya, ketika manusia sudah mulai menjadi menua, porsi makanan yang sama dengan pada saat umur sebelumnya itu berbeda dengan saat dia menjadi lebih tua, karena ternyata terjadi penimbunan lemak pada saat kita sudah menjadi tua. Mungkin proses pengolahan makanan di dalam perut kita sudah tidak maksimal seperti pada saat kita menjadi muda. Jadi seperti sekarang saya ini gampang menjadi berat badannya gampang menjadi naik, dan saya harus memilih-milih makanan supaya perut saya tidak buncit, karena ada fisik yang saya alami terkait dengan penggunaan ARV jangka panjang ini, di mana kaki saya menjadi semakin kecil. Jadi kalau saya tidak merawat badan saya yang di atas, ketika badan saya menjadi besar, itu akan membuat kaki saya semakin sakit. Menjalani pengobatan ARV jangka panjang, orang yang hidup dengan HIV yang telah menjalani pengobatan ARV sejak 90-an, mungkin saat ini telah atau mulai mengalami efek samping jangka panjang pengobatan ARV. Contoh, beberapa obat ARV dapat meningkatkan kadar kolesterol dan menambahkan beban pada hati dan ginjal. Ya, ini bukan hanya ARV-nya saja, usia juga punya pengaruh terhadap beberapa penyakit ini. Kolesterol, semakin tua kita semakin mudah kena kolesterol, kemudian tekanan darah tinggi, apalagi ditambah dengan ARV. Kemudian seiring dengan penuaan, kita akan mengalami masalah-masalah kesehatan, dan sangat mungkin kita disarankan untuk minum beberapa obat. Mungkin kita perlu mengunjungi layanan kesehatan untuk beberapa keluhan kesehatan, sehingga penting untuk memberitahukan petugas kesehatan tentang obat apa yang sedang kita konsumsi. Jadi sebagai orang yang menua, kita nanti kemungkinan, mudah-mudahan teman-teman sekalian sih tidak mengalami itu. Tetapi saya melihat orang yang tidak dengan HIV pun dia akan mengalami peningkatan kolesterol yang tinggi, kemudian akan mengalami tekanan darah yang tinggi gitu. Nah, pada saat nanti kita mengalami seperti itu dan kita akan pergi ke dokter, sebaiknya kita menyampaikan bahwa saat ini kita sedang mengkonsumsi obat-obatan atau obat antiretroviral, sehingga obat yang diberikan ke kita itu tidak ada interaksi yang negatif terhadap obat yang kita minum. Nah, ini untuk perempuan usia lanjut dan HIV. Jika memang Anda adalah seorang perempuan, Anda mungkin melalui proses perimenopause. Hal ini sering terjadi pada perempuan-perempuan yang menjalani gejala-gejala yang berhubungan dengan menopause. Gejala yang sering terjadi adalah diantaranya rasa panas pada wajah, leher, dan dada, keringat malam dan kesulitan tidur. Nah, kemudian penurunan libido, vagina yang kering dan nyeri saat berhubungan seks, kemudian masalah konsentrasi dan memori. Nah, kemudian mood swing, merasa cemas, sedih, dan tidak bersemangat. Nah,
Kalau saya tidak punya banyak teman, kalau misalnya saya sendiri, saya mungkin juga mengalami ini dan saya menjadi semakin merasa bahwa mental saya akan sangat terganggu. Gitu. Namun karena saya punya teman banyak dan saya bisa bisa berbagi dengan teman-teman saya yang lain, saya bisa berkeluh kesah dengan teman-teman yang lain, itu sangat membantu dan mengurangi beban pada kesehatan mental saya. Namun saya membayangkan pada kawan-kawan saya yang di daerah-daerah lain, yang mungkin mereka tidak punya teman-teman untuk berbagi, tidak punya teman-teman untuk berbagi kisah dan saling menguatkan apa yang terjadi pada mereka. Mungkin ini sesuatu yang perlu kita pikirkan bagaimana kita mau bisa mendorong kawan-kawan kita untuk mencari dukungan. Kadang sulit membedakan gejala-gejala menopause dengan gejala-gejala terkait HIV. Jika bingung, sebaiknya kita bicara kepada petugas kesehatan. Nah, sekali lagi, ada pilihan terkait dengan HRT atau hormonal replacement therapy, sebuah terapi penggantian hormon untuk perempuan pada masa menopause. Namun sekali lagi, sampaikan kepada dokter bahwa kita mengkonsumsi ARV sehingga obat yang diberikan kepada kita juga tidak akan memiliki pengaruh kepada pengobatan yang kita lakukan. Kemudian gangguan konsentrasi dan daya ingat dapat mempengaruhi pengobatan ARV secara teratur. Nah, ini tadi yang saya ceritakan, kadang-kadang saya sudah minum obat tapi tiba-tiba lupa minum obat. Nah, tentu dalam hal ini kita membutuhkan orang-orang untuk membantu mengingatkan kita gitu. Jadi terbuka sama keluarga itu sangat penting, terbuka kepada pasangan itu sangat penting, terbuka kepada kawan kita juga sangat penting supaya bisa membantu mengingatkan kita supaya tidak lupa minum obatnya. Saya sendiri, anak saya sekarang sudah dewasa dan dia yang selalu mengingatkan, mah, sudah minum obat belum mah? Gitu. Dan mungkin saya sangat bersyukur karena saya punya anak yang sudah dewasa dan justru dia sekarang yang membantu meringankan beban mental saya terkait dengan lupa-lupa minum obat ini. Nah, ini ada beberapa fakta terkait dengan kesehatan mental, ya. Hidup dengan penyakit serius apapun dapat mempengaruhi kesehatan mental, apalagi kita yang hidup dengan HIV. Tentu saja kita akan mengalami kesehatan mental. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk merawat kesehatan Anda. Bicara tentang perasaan Anda adalah langkah pertama yang penting, ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ngobrol dengan teman itu juga penting. Ada pengalaman saya, makanya saya sekali lagi berterima kasih kepada Mbak Asti. Ketika saya berbicara dengan Mbak Asti, kok saya begini ya, saya sering seperti halu gitu. Dan ternyata Mbak Asti bilang bahwa, oh itu wajar, itu nyata gitu. Dan itu membuat saya menjadi lebih tenang gitu. Ketika saya bercerita dengan orang lain, dan orang lain itu kemudian mencoba menenangkan saya. Dan ketika menenangkan saya itu, dia bilang bahwa, sudah jangan terlalu khawatir, mungkin kamu tuh terlalu berlebihan. Nah, ketika menjawab jawaban seperti itu, kayak saya juga langsung merasa kayak serasa ngambang gitu, kayak serasa masih halu lagi gitu, karena saya akhirnya tidak bisa tenang. Gitu. Nah, mungkin mencari orang yang tepat itu bisa membantu untuk meringankan mental yang kita hadapi. Ingat bahwa Anda tidak sendiri, beberapa hal yang bisa dilakukan adalah mendengarkan pengalaman orang lain, kemudian berbagi perasaan kita, dan mencari dukungan profesional. Jadi jika tidak ada orang di sekitar kita yang bisa membantu menenangkan kita, nah mungkin teman-teman juga bisa mencari dukungan secara profesional, yaitu misalnya konsultasi ke psikolog dan lain-lain. Oke, ini adalah tip dari kami, dari saya dan Mbak Asti, bagaimana kita bisa merawat kesehatan mental. Yang pertama, saya pribadi juga belajar menikmati hidup, karena hidup ini kalau tidak saya nikmati, saya sudah tua, pekerjaannya banyak, bebannya banyak, tapi kalau tidak
tidak punya waktu untuk menikmati hidup, itu akan semakin membuat kita semakin terpuruk. Kemudian belajar membuat batasan dalam hal ini lebih kepada apa ya, kalau kita sudah tidak kuat mengangkat beban berat, ya jangan diangkat. Kalau misalnya kita sudah tidak kuat lagi begadang malam, yang biasanya disko-disko, ya jangan disko lagi. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat batasan supaya kita tetap menjadi sehat. Adalah normal untuk tidak merasa tidak baik-baik saja, dan semua perasaan valid, baik yang dilaporkan positif maupun negatif, atau diantaranya. Dan adalah normal untuk khawatir tentang masa depan. Ini bukan berarti kita tidak beriman. Mungkin kita butuh waktu untuk merasa lebih baik. Terus lakukan hal-hal yang membuat kita senang, seperti hobi, olahraga, bertemu teman, dan lain-lain. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan, ya. Kita bisa meluangkan waktu untuk menjalankan hobi yang sedang dilakukan, seperti karaoke, seperti mendengarkan musik, olahraga, kemudian bercocok tanam, dan itu sangat membantu kita. Saya pribadi kadang-kadang saat ini masih sangat sangat khawatirnya itu lebih kepada saya hidup dengan HIV sudah 25 tahun. Kemudian saya minum ARV-nya sudah 21 tahun. Dan kebetulan obat yang saya minum itu masih lini pertama gitu. Dan itu kadang-kadang membuat saya di malam hari itu selalu bertanya-tanya, sampai berapa lama obat yang saya minum ini akan menjadi efektif untuk tubuh saya gitu. Kalaupun sekarang sudah banyak pilihan obat-obat yang lain, dan saya harus berganti dengan jenis-jenis obat yang lain, itu juga membutuhkan waktu. Karena kadang-kadang sugesti itu juga berpengaruh gitu. Saya juga kadang-kadang kurang yakin apakah ketika nanti saya berganti obat yang lain, apakah akan cocok dengan saya, dan itu selalu menjadi satu kekhawatiran saya. Dan kekhawatiran yang lain itu lebih kepada masa depan, ya, masa depan, karena saya hanya hidup berdua dengan anak saya belum berkeluarga gitu. Jadi saya masih ingin menyaksikan anak saya berkeluarga, kemudian saya juga masih merasa ingin berbuat yang baik dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi pengennya hidup 1000 tahun lagi gitu. Tapi ya namanya manusia kan nggak sampai 100 saja biasanya sudah meninggal gitu. Dan ya mudah-mudahan dengan berbagi, kemudian berbicara dengan kawan-kawan kita itu bisa meringankan beban kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan, dan mudah-mudahan ke depan teman-teman akan tetap menjadi baik, tidak mengalami apa yang saya alami. Mungkin satu yang perlu kita pikirkan bahwa kita perlu melakukan webinar ini dengan mengundang dokter ahli, supaya ketika ada pertanyaan-pertanyaan dengan obat-obat itu nanti bisa ada yang bisa menjawab. Terus kemudian bagaimana kita juga terus bergandengan tangan supaya ada penelitian-penelitian yang lebih banyak lagi terkait dengan penelitian klinis terkait aging with HIV. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deyuni atas paparannya. Baik, langsung aja teman-teman kita diskusi untuk tanya jawab. Ini di kolom komentar sudah ada dari Mbak Wanda Wahab. Sering mengalami kram dan kejang otot bagian kaki dan lengan. Apakah ada kaitannya dengan ARV yang selama ini dikonsumsi? Konsumsi ARV dari 2006 sampai saat ini, lalu mood swing nih, yang nggak karuan ya. Tadi juga Mbak Yuni sudah memaparkan ya, Budi sudah menceritakan.
Kira-kira mungkin ada sharing pengalaman atau dari Dr. Ferdi dan Dr. Aksi? Ya, nanti mungkin silahkan narasumber yang lain bisa memberikan komentar juga. Tadi saya sambil terus memantau ya Kak Antonio di chat, itu ada memang beberapa pertanyaan. Jadi saya sambil dengerin Mbak Yuni, saya baca beberapa komentar kawan-kawan. Saya ingin, karena ada beberapa yang mirip, jadi saya respon sekalian saja. Yang pertama saya ingin kasih tahu bahwa saya bukan klinisi, tapi pengetahuan yang saya punya tentang ini tentu saya akan bagi. Namun seperti yang selalu saya kasih tahu kalau orang bertanya pada saya selalu mendorong untuk tetap berkonsultasi dengan dokter klinis ya. Jadi biar selalu terkoneksi dengan layanan yang ada di sekitar kita. Tentang obat yang ditarik kurang lebih 10 tahun ya yang lalu, 2012 itu kan Stafudin ya di Forti. Jadi obat tersebut yang ditarik sehingga obat-obat lain kalau kita pakai dan kita masih cocok, kondisi kita bagus gitu ya, ketika kita kontrol cenderung tidak ada masalah, karena kalau mau bilang sama sekali tidak ada masalah, orang yang tidak mengkonsumsi ARV pun tetap mengalami beberapa keluhan terkait kesehatan fisik maupun kesejahteraan mental. Jadi kalau saat kontrol tidak ada hal-hal yang terlalu mengganggu, maka sebenarnya kita bisa meneruskan regimen yang sudah kita punya gitu. Seperti Mbak Yuni misalnya, di ini 1 sampai sekarang sudah 25 tahun ya. Kalau kita masih kondisi 20 tahun Mbak Asti. bagus, sesuai, tentu aja silahkan dilanjutkan. Lalu tapi kalau seandainya teman-teman gangguan ini sudah mulai mengarah ke gangguan fungsi, artinya teman-teman sudah nggak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya teman-teman beraktivitas, jadi gangguan untuk bekerja, dan kemudian ini sudah mulai membuat kita merasa terganggu, sedih, terpinggirkan ya, dalam arti kita nggak bisa lagi berkontribusi seperti kita biasanya gara-gara keterbatasan ini, maka saya pikir ini sangat penting untuk didiskusikan dengan dokter yang merawat, karena sama seperti orang yang nggak hidup dengan HIV ya, merawat kondisi-kondisi kronis itu multidisiplin, jadi bukan cuma satu dokter yang megang. Gitu pula dengan kondisi kalau teman-teman punya dokter CST, dokternya sudah sangat familiar, sudah sangat paham dengan HIV. Saya paham sebanyak yang bisa dilakukan oleh dokter-dokter itu, pasti dokter-dokter itu akan berupaya agar kebutuhan teman-teman langsung bisa terjawab. Tapi memang harus dipahami juga, lagi-lagi ini multidisiplin, jadi perlu ada konsul-konsul dengan dokter endokrin, dokter geriatri. Jadi memang ada perawatan yang butuh tim gitu ya teman-teman. Jadi lagi-lagi saya sarankan untuk mengakses layanan kesehatan, mencoba cari tahu lebih dalam tentang asuransi maupun layanan apa saja yang di-cover oleh BPJS sehingga teman-teman juga bisa akses. Dan kemudian sangat disarankan untuk mengaksesnya dan bersabar kalau kemudian ada proses-proses rujukan, karena memang begitulah kita perlu dirawat oleh multidisiplin ya kawan-kawan. Lalu tentang perubahan mood, saya juga mood swing ini saya amati ada beberapa orang juga yang menanyakan, jadi saya komentari. Makasih buat kawan-kawan yang sudah bertanya dan menceritakan pengalamannya juga. Kawan-kawan, saya tadi ada seorang penanya yang di samping bertanya, ada juga yang bilang bahwa mood swing yang terkait penggunaan obat itu seringkali tidak terdeteksi atau tidak dibicarakan karena memang tidak ditanya ataupun tidak disadari gitu oleh pasiennya, oleh orang yang hidup dengan HIV, dan dokternya pun tidak menanyakan lebih lanjut gitu ya. Ini menurut saya pertanyaan yang sangat relevan dan menjadi bahan yang perlu kita advokasikan bersama di tingkat layanan kesehatan,
layanan dan program memang harus terus-menerus memperkuat pemahamannya tentang berbagai kondisi terkait kesehatan mental, neurologis, dan penggunaan substansi, sehingga menjadi lebih lebih peka terhadap hal-hal seperti yang ditanyakan ini ya. Jadi baik nakes, harapannya nakes maupun pasien itu bisa secara lugas dan secara nyaman berbicara tentang mood swing ini. Ini hal-hal yang biasanya tidak dianggap sebagai keluhan yang patut untuk dibicarakan. Jadi kalau teman-teman punya keluhan ini justru bicarakanlah, dan kalau memang nggak ditanya sama dokter, ya mulailah untuk membicarakan ini. Kalau saya sangat ketika sedang berbicara dengan kawan-kawan penyedia layanan kesehatan, biasanya kami saling mengingatkan untuk menvalidasi perasaan. Jadi karena mood swing ini bisa sangat organik, teman-teman bukan karena teman-teman sensi atau teman-teman terlalu halus perasaannya, bukan. Ada kondisi-kondisi di otak kita, di hormon-hormon kita, laki-laki, perempuan, queer, itu semua sangat mungkin untuk mengalami mood swing ini karena hal-hal yang bersifat organik ya di dalam tubuh kita. Belum lagi yang tadi saya bilangkan, ada banyak kompleksitas menjadi tua dan juga hidup dengan HIV dan irisan-irisan stigma lain yang juga akan berpengaruh pada mood swing ini juga. Jadi saya pikir ini isu yang justru sangat-sangat relevan untuk dibicarakan. Jadi mungkin salah satu hal konkret yang bisa kita lakukan bersama adalah sama-sama mengkampanyekan tentang bagaimana menormalkan pembicaraan tentang kesehatan mental, dan menormalkan berbicara tentang situasi yang tidak baik-baik saja, karena kita secara budaya diharapkan semuanya ketika ditanya harus bilang kabarnya baik, luar biasa, oke. Padahal sebagai manusia, meskipun kita sangat optimistis, mungkin saja ada hari-hari di mana kita ngedown, sedih, ngedrop ya, karena dan sebabnya juga bisa karena persoalan yang kita hadapi, proses-proses organik dalam tubuh kita, atau interaksi keduanya gitu ya. Jadi menjadi sangat valid untuk kita punya perasaan seperti ini. Dan mungkin dari sisi gender ini juga mengingatkan teman-teman, terutama yang kita semua ya sebenarnya, tapi juga kepada kawan-kawan laki-laki, bahwa ada yang namanya toxic masculinity, di mana laki-laki diharapkan untuk selalu kuat, selalu maskulin, selalu tough gitu ya, tapi kemudian melupakan bahwa laki-laki juga manusia yang punya sisi-sisi perasaan, yang punya hormon-hormon yang dan proses-proses organik yang juga bisa mempengaruhi mood swing ini gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita terus obrolin, tunjukkan, modelkan kepada berbagai orang, baik dari kita yang komunitas maupun dari kita yang layanan kesehatan. Kemudian tadi ada satu lagi yang bertanya tentang toksisitas ya. Saya ngecek dulu dari Iman. Oh iya, Kak Iman, bahwa tentang keracunan. Kawan-kawan, ada banyak faktor ya untuk untuk mengkonkludkan atau untuk menyimpulkan bahwa keracunan terjadi. Tidak selalu tentang alergi, teman-teman, atau tidak selalu tentang respon imun tubuh yang berlebihan, tapi mungkin juga terkait dengan fungsi jantung, fungsi ginjal dan fungsi hati, karena dua organ ini yang memproses berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh kita kan, baik makanan maupun obat-obatan. Jadi kalau ada perubahan fungsi di hati atau di ginjal atau keduanya, itu bisa berpengaruh pada toksisitas obat gitu ya. Jadi lagi-lagi untuk cari tahu ya, saya akan tidak bosan-bosan menganjurkan untuk pergi berkonsultasi dengan layanan kesehatan. Jadi ada banyak variabel. Nah, kalau penggunaan ARV jangka panjang, tentu saja itulah kenapa salah satu pesannya adalah mari kita memastikan kita terkoneksi dengan layanan dan bisa memanfaatkan layanan yang ada. Dan kita juga bisa sama-sama, buat yang di program, buat yang jadi aktivis, kita bisa sama-sama terus memperjuangkan ini ya, biar nantinya kualitas layanan HIV itu menjadi lebih terintegrasi dan lebih friendly untuk banyak orang.
Saya pikir itu dulu. Saya juga kasih kesempatan kepada pembicara yang lain sambil saya baca-baca lagi ya, just in case ada Ya. yang terlewat. Oke, Terima kasih terima Kak kasih Dr. Antonio. Asti. Ya, mungkin dari Dr. Ferdi ada tambahan? Ya mungkin untuk klarifikasi dulu, saya juga bukan dokter Mm-mm. medis ya, saya Iya, antropolog, jadi oke. dokter filsafat. Jadi mungkin nggak bisa banyak membantu juga untuk, tapi yang tadi Siap. disampaikan Mbak Yuni sama Mbak As itu penting banget. Jadi studi Ya, klinisnya perlu diperkuat lagi, betul karena dok. memang bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara pun masih belum terjawab gitu nih fenomena dampak jangka panjang dari pengobatan HIV itu sebenarnya apa, dan studi-studinya sudah mulai dilakukan di beberapa negara, tapi aku pikir di Indonesia juga penting dilakukan. Tapi yang mungkin sedikit bisa juga soal toksisitas itu juga itu levelnya macam-macam ya. Ada yang mild, ada yang medium, ada yang juga udah sangat beresiko tinggi. Dan kayaknya kalau dampak-dampak yang sifatnya mild itu dokter akan lebih cenderung menganjurkan untuk tetap bertahan aja dengan pengobatan yang sama. Yang penting syaratnya itu tadi terus dipantau. Pun kalau misalnya dokter nggak bertanya, kita yang harus aktif untuk bertanya. Juga apa namanya ya jangan ragu gitu. Maksudnya mungkin kalau dari hasil penelitian kemarin temuannya banyak juga yang lebih percaya pada misalnya petugas HIV khusus gitu ya. Tapi mungkin sudah waktunya juga dari kita untuk sedikit lebih membuka diri gitu, bahwa pun kalau misalnya nanti ada tindak diskriminatif atau stigma dari petugas kesehatan yang bersangkutan, sudah ada mekanismenya untuk kemudian melapor atau mencari solusi bersama semacam itu. Jadi ya kita juga harus lebih aktif dari komunitasnya juga, nggak hanya nunggu bola terus gitu kira-kira. Kak Antonio, Oke, siap. Iya dokter. Saya nambahin satu komentar ya. Oke. Tadi ada yang terlewat pertanyaan dari Kak Indigo Mori tentang Oke, terkait dengan bagaimana sudah mulai dipikirkan tentang koneksi polivisiti ya, dan layanan. koneksi. Ya, saya pikir layanan. ya itu tujuan kita ya Kak. Jadi mari kita coba dari lingkaran yang terkecil mulai saya yakin di Kementerian Kesehatan ini juga sedang mulai dikerjakan. Karena kita tahu juga kalau mau di layanan VCT semuanya tentu akan menjadi berat sekali ya perannya dokter CST dan timnya nggak harus dokter. Jadi memang lagi-lagi lebih penting menjadi penting seperti jawaban saya sebelumnya, menjadi penting untuk menghubungkan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain di dunia kedokteran untuk penyakit degeneratif itu termasuk Kak. Jadi bagaimana agar polivisiti terhubung dengan poligeriatri yang khusus mengurus komunitas orang-orang yang menua. Jadi ide yang bagus dan kita mungkin bisa mulai wujudkan diskusi-diskusi seperti ini. Tadi Mbak Yuni sudah kasih input untuk mungkin teman-teman bisa bikin podcast, diskusi, tanya jawab lintas disiplin seperti ini, gitu ya. Jadi ini hal yang sangat relevan untuk dilakukan. Over, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Dokter Asti. Mungkin tadi juga ada masukan dari Dokter Ferry terkait dengan posyandu lansia ya. Saya juga baru ini ya, tahu mungkin biar bisa diakses kembali untuk bisa itu. Ya, selanjutnya mungkin Bu Yuni ada pengalaman, kalau boleh saya tahu nih, untuk regimen obatnya apa ya? Ini tadi juga ada bertanya terkait dengan nevirapin dan dupiral. Ya, terima kasih. Saya masih pakai lamivudin, sidofudin, dan nevirapin. Oke. Ya. Terkait dengan pengalaman tadi? Kalau saya minum obat ini kan sudah 21 tahun ya. Dan saya juga sebenarnya saya paham bahwa ARV yang saya minum ini toksis gitu. Dan ketika saya saya berbagi buat tip buat teman-teman ya, karena mungkin teman-teman akan semakin bertambah umurnya, semakin akan mengalami kolesterol, kemudian darah tinggi dan lain-lain gitu ya.
kita sudah minum ARV, terus kemudian kita jika kolesterolnya tinggi, kemudian hipertensinya tinggi, itu kan juga akan minum obat gitu. Nah, selama ini yang saya lakukan, saya nggak mau terlalu banyak obat, gitu. Karena saya merasa bahwa ARV sudah saya minum setiap hari, masa saya harus mengkonsumsi obat kolesterol, obat darah tinggi lagi gitu. Jadi saya mengakalinya adalah dengan memaintain makanan ke dalam tubuh saya gitu. Misalnya ketika saya darahnya tinggi, saya itu selalu makan makan buah semangka untuk menurunkan tensi saya gitu. Begitu juga kolesterol, saya mungkin minum ramu-ramuan atau kayak serai, jahe gitu untuk menurunkan kolesterol gitu. Sehingga saya tidak terlalu banyak minum obat-obatan gitu. Nah, mungkin salah satu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita juga sudah mulai melibatkan ahli gizi ya. Ahli gizi supaya kita itu bisa mendapatkan panduan yang baik bagi kita untuk mengontrol penyakit-penyakit yang bawaannya orang tua kayak kolesterol, kayak darah tinggi gitu. Mengakalinya itu kan sebenarnya dari makanan gitu. Mungkin kita perlu melibatkan ahli gizi untuk mereka bisa membuatkan sebuah panduan sebaiknya orang lansia itu makanan yang dikonsumsi itu seperti ini gitu. Supaya tidak terlalu banyak nasi, malam jangan makan, sebenarnya sayur saja atau bagaimana. Mungkin kita sewaktu-waktu juga perlu diskusi terkait dengan gizi itu sendiri. Terus mungkin itu saja dari saya ya, Mas. Oke, Bude Yuni, terima kasih. Ya, mungkin terkait dengan pengobatan yang lama, teman-teman bisa mengkoordinasikan dengan tim dokter di layanan teman-teman. Juga adanya pentingnya evaluasi tahunan, teman-teman, ya, itu penting sekali untuk dievaluasi bagaimana efektivitas obat yang kita konsumsi, apakah memang masih aktif atau tidak nih untuk penggunaannya. Nah, saya menarik terkait dengan penuaan lebih dini nih, Dokter Asi dan Dokter Ferdi ya, karena ini saya juga udah mulai uban, padahal usia masih 30-an nih. Nah, ini gimana nih gitu. Nah, ini kan jadi kayak bertanya-tanya, emang perlu kayaknya ya, kita perlu terkait dengan studi klinis lebih lanjut. Jadi nggak bertanya, ini emang karena obat atau bagaimana nih, kok saya kayaknya lebih tua, terus uban udah tumbuh di mana-mana gitu ya. Gitu. Mungkin gimana Dokter Asi dan Dokter Ferdi? Mungkin nanti bisa Dokter Asi nambahin ya. Sebenarnya kalau dari kajian sendiri isu soal premature aging atau accelerated aging ini juga belum tuntas ya. Maksudnya masih jadi perdebatan terus gitu. Tapi juga ada mungkin untuk menambah kompleksitas persoalan juga ada yang namanya accentuated aging misalnya. Jadi mungkin kalau di teman-teman misalnya yang lansia, yang non HIV gitu, punya darah tinggi misalnya, tapi ketika kemudian itu ditemukan pada pasien HIV, mungkin kondisinya jadi lebih parah gitu. Itu juga ada kemungkinan itu gitu. Yang perlu kita pikirkan bareng itu ya sama-sama sih dari klinis itu, makanya jadi penting banget. Aku sendiri juga nggak bisa menjawab apakah ini karena pengaruh obat atau karena mobilisasi sistem imun kita yang berlebihan secara jangka panjang juga. Tapi juga ada pola hidup kita sendiri kan gitu. Ada soal merokok, apa yang kita makan, exercise atau olahraga. Itu semua saling berkelindan dan agak sulit gitu untuk dipisah-pisahkan gitu. Mana sih penyebab gitu. Silakan mungkin Asni mau nambahin lagi. Oke, sorry tadi ada freeze sebentar di sini. Ya, saya pikir persis seperti yang dikatakan Mas Ferdi ya. Dan saya sempat diskusikan tadi ke Antonio waktu di bawa materi saya pas ada slide saya. Ini kita masih perlu banyak sekali pengetahuan tentang bagaimana HIV maupun HIV-nya sendiri ya, virus HIV secara kronik yang hidup dalam tubuh kita itu berpengaruh pada penuaan.
dan juga bagaimana konsumsi ARV yang lama gitu ya dalam kondisi supresi virus itu juga berpengaruh pada daya tahan tubuh kita plus proses-proses aging yang ingat aging itu selalu mau tidak mau akan selalu akan terjadi gitu ya siapapun kita gitu dengan atau tanpa HIV. Jadi lagi-lagi karena ini masih kompleks, mari kita terus ikuti, baca, cek informasi-informasi terbaru. Tapi mungkin juga pada ketakutan ya, ini menjadi anxiety kita. Aduh kita makin tua nih, gimana nih gitu ya. Dan mungkin kita makin frustasi. Selagi frustasi ngelihat rambut putih, itu adalah hal yang wajar teman-teman. Nggak ada orang yang nggak mau tua ya. Nggak ada orang yang ikhlas langsung 100%. Halo tua, gitu. Selamat datang tua. Tapi mungkin bagi kita mungkin yang paling bagus adalah berusaha menerima ya acceptance. Kayak teman-teman sendiri selalu diskusikan kan, ketika teman-teman menerima status HIV-nya teman-teman, ada banyak sekali beban yang terangkat dari punggung teman-teman ya. Ada banyak hal yang teman-teman kemudian bisa manage, bisa kelola dengan lebih baik setelah teman-teman menerima status HIV. Sama juga dengan menua gitu. Kita juga perlu menerima. Tadi Mbak Yuni sudah memberi contoh yang konkret. Kita perlu menerima dan juga ikhlas dengan batasan-batasan yang kita perlu buat sendiri. Bagaimana kita sudah menjadi lebih tua gitu ya, karena memang ini sesuatu yang tidak mungkin kita hindari. Sekarang justru ganti atau reframing cara lihatnya, oke, kita tetap akan tua, itu hal yang pasti akan terjadi, tapi bagaimana agar kita menua dengan proses yang membahagiakan, dengan kondisi yang sejahtera gitu ya. Jadi dengan pengetahuan yang ada saat ini dan dukungan yang kita bisa cari, itu kita bisa merencanakan dan kemudian melakukan langkah-langkah agar kita bisa menua dengan bahagia gitu ya. Jadi kondisinya mungkin sama, tidak terhindarkan, tapi kita reframing, kita lihat lagi. Dan ada banyak, selagi bagian itu mungkin kita belum benar-benar temukan jawabannya sekarang, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi ada banyak studi-studi terbaru yang akan menjawab pertanyaan kita saat ini. Tapi saat ini yang sudah kita bisa lakukan adalah mulai melihat ke dalam penerimaan kita tentang status HIV kita, penerimaan kita tentang umur, penerimaan kita tentang keterbatasan yang muncul karena umur, penerimaan kita tentang orientasi seksual kita, tentang pekerjaan kita, tentang identitas pengguna drugs dan lain-lain. Ada banyak sekali lapisan-lapisan identitas di kita kan, kawan-kawan. Nah, ketika kita melihat itu, kita bisa cari, bisa refleksi, berulang-ulang. Sama seperti tadi Kak Antonio mengingatkan bahwa evaluasi tahunan penting untuk pengobatan ARV. Refleksi rutin tentang kondisi mental kita juga penting, sehingga kita bisa mengidentifikasikan bagian mana sih yang kita sebenarnya butuh support, karena nggak harus dijawab sendiri semuanya juga ya kawan-kawan. Inilah fungsi dari support group, inilah fungsi dari orang yang mendukung, bahkan inilah fungsi juga dari para profesional yang akan bantu kita untuk mengatasi beberapa isu terkait kesejahteraan diri maupun kesehatan mental yang mungkin kita alami berkaitan dengan penuaan maupun isu-isu lainnya yang saya sebutkan tadi. Tadi ada sempat komentar dari kawan-kawan di Jogja ya, bahwa ada KDS Senja yang mulai fokus untuk teman-teman ODA yang mulai memasuki masa lanjut usia dengan berbagai latar belakang. Saya pikir ini sub dari KDS ya, jadi sangat bagus mendengar ini sudah diinisiasi. Sangat-sangat ingin mendengar juga cerita dari teman-teman ini tentang langkah-langkah seperti ini nantinya, dan mudah-mudahan di daerah lain juga bisa mulai dibuat kelas khusus atau kelompok khusus ya, yang fokus terhadap ODA, orang yang hidup dengan HIV yang lanjut usia. Dan teman-teman jangan lupa ceritakan kepada dunia, dokumentasikan dan ceritakan kepada dunia. Saya kebetulan belum terlalu menyukai atau belum pernah, apa ya bahasanya ya,
belum benar-benar menyukai film Korea, meskipun ada beberapa film yang bagus, tapi ada kawan saya yang sangat menyukai film Korea dan dia bilang, teman saya ini masih muda, tapi lewat film Korea yang dia tonton, kebetulan film itu adalah seri tentang orang-orang yang sudah lanjut usia. Dia bilang dari film itu dia ternyata belajar banyak sekali tentang orang tuanya, karena dia masih muda ya, dia nggak kayak saya, dia jauh lebih muda dari saya. Dia belajar lebih banyak tentang orang tua, tentang kakak-kakaknya, bahkan mempersiapkan diri dia nanti kalau dia menua. Poin saya adalah jangan lupa ceritain apa yang teman-teman hadapi, apa yang sudah teman-teman lakukan bersama, karena mungkin ini justru akan menjadi awalan sebuah program atau intervensi atau layanan lain yang teman-teman inspirasikan berdasarkan ceritanya teman-teman gitu. Jadi itu pesan dari saya. Selebihnya mari kita sama-sama cari sumber-sumber informasi yang mendukung ya Kak Antonio, untuk menua dengan bahagia dan dengan bahagia. Gitu. Over. Oke, terima kasih Dr. Asti. Ya, terkait dengan tadi, sahabat kita perlu juga ada teman untuk bisa berbagi dan bercerita nih, seperti tadi Bude Yuni sudah sampaikan gitu kan. Lantas bagaimana nih dengan teman-teman yang mungkin dia sendiri gitu ya, masih belum bisa open, mungkin Dr. Ferdi apakah tercapture dengan beberapa teman-teman yang memang masih apa ya, di saat tuanya itu dia masih menyendiri gitu, tidak mau bergabung dengan teman-teman komunitas gitu. Mungkin atau Bude Yuni nanti ada sharingnya. Silakan. Tadi yang juga dilakukan oleh teman-teman di KDA Senja, misalnya di Jogja dengan teman-teman Victoria, itu jadi satu yang penting gitu, bahwa kita proaktif di komunitas, jangan nunggu program, jangan nunggu funding. Funding itu hanya sementara ya. Iya, itu hanya sementara. Sedangkan isu yang kita hadapi ini sifatnya sehari-hari gitu, dan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Jadi dukungan informal itu penting, swadaya dilakukan, sesederhana ngecek ke rumah setiap hari, atau mungkin nggak harus setiap hari, tapi seminggu 2 kali untuk teman-teman yang sudah berumur. Dan ini bukan hanya untuk yang HIV saja gitu, secara umum. Karena gini, di Indonesia itu kan panti werda walaupun sudah disediakan, tapi belum jadi norma ya. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa perawat atau menempatkan orang lansia di panti werda itu jadi kayak sesuatu yang nggak apik gitu, nggak awam. Terus tapi di sisi lain juga kenyataannya banyak orang lansia yang sendiri gitu, dan tidak mendapatkan perawatan yang cukup. Belum lagi kalau kita pikirkan juga konteks tadi namanya soal ada marginalisasi juga, misalnya di konteks minoritas seksual dan gender gitu, yang belum lagi kalau misalnya nanti teman-teman yang migran gitu, yang dia pindah misalnya dengan berbagai alasan, atau karena dia putus hubungan dengan keluarga atau memang keluarganya sudah tidak ada. Ini orang-orang yang kemudian butuh gitu dukungan dari dukungan sosial seperti panti werda itu tadi. Lagi-lagi bukan minta panti werda khusus orang lansia HIV gitu, tapi bagaimana kemudian mereka yang mengakses layanan sosial ini juga bisa merasa nyaman. Mereka nggak harus menghadapi misalnya ketidakramahan petugas panti werda kalau mereka HIV positif, dan upaya itu juga perlu dilakukan itu dari pemerintah juga ya sebenarnya, untuk kemudian semacam melakukan edukasi di layanan sosial khusus untuk lansia semacam itu. Bunda Yuni mungkin mau menambahkan dari pengalamannya. Ya, terima kasih Mas Ferdi. Kalau saya pribadi, ketika saya mempunyai orang terdekat, dan orang terdekat itu tahu status saya, dan dia menjadi salah satu orang yang membantu mengingatkan saya, itu punya sesuatu yang membuat saya menjadi lebih kuat sih. Apalagi kalau punya teman-teman sebaya yang bisa seminggu sekali ketemu, ngobrol bareng,
atau sebulan sekali ngobrol bareng sambil ya bakar-bakar singkong, minum kopi gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak perlu uang gitu, tapi sesama lansia yang HIV positif itu bisa ngobrol bareng gitu. Karena kalau misalnya kita saya pribadi ya ketika saya datang ke posyandu untuk lansia, ya saya datang di situ sebagai lansianya, tetapi bukan sebagai orang yang hidup dengan HIV gitu. Nah, saya punya batasan-batasan yang akhirnya tidak bisa saya ungkapkan di dalam posyandu itu gitu. Tetapi kalau dalam kelompok sebaya sesama lansia yang hidup dengan HIV itu tidak ada batasan dalam dia mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi. Mungkin kalau itu dari saya, mudah-mudahan ya sebenarnya kan konsep dukungan sebaya itu tidak apa ya, konsep dukungan sebaya itu kan tidak membutuhkan biaya khusus ya, karena kan konsepnya kesebayaan itu kita bisa saling ketemuan, nggak perlu banyak-banyak, 5 orang saja cukup, 3 orang saja cukup ya, jalan bareng, ya minum kopi bersama atau jalan-jalan di pinggir sawah atau di pinggir pantai ngobrol-ngobrol, bawa bekal sendiri-sendiri, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang tetap dan bisa akan dilakukan kapanpun kalau teman-teman mau, tanpa ada dana dari manapun. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Baik. Kak, yang terakhir ke Antonio ada pertanyaan tentang ada pertanyaan mungkin ya saya ARV pokoknya jangka ini ketutup panjang. Ya. Tentang ARV jangka panjang, ini kan teman-teman sedang ada di tahap akhir ya untuk memastikan aman untuk konsumsi yang ke masyarakat banyak gitu ya. Kayak kita kalau gampangnya teman-teman bayangkan waktu kemarin ada penelitian beberapa tahap untuk memastikan vaksin COVID aman gitu ya dilepas ke masyarakat umum. Nah, kurang lebih ini juga yang sedang dijalankan, sudah masuk di proses akhir yang saya ketahui untuk pengobatan ARV jangka panjang. Cuman mungkin yang kawan-kawan harus bersabar adalah bagaimana nanti obat ini ketika sudah siap untuk konsumsi massal itu masuk ke program pemerintah gitu ya, karena sampai sekarang obat ARV itu masih masuk dan kita sangat bersyukur untuk kondisi ini di Indonesia, karena di bagian dunia yang lain enggak ya, harus bayar sendiri atau dibayarkan asuransi yang lain, tapi di Indonesia kita orang punya asuransi maupun tidak itu entitled bisa dapat ARV yang disubsidi pemerintah, jadi bukan gratis sebenarnya, yang bayar adalah pemerintah. Jadi proses ini pula yang nantinya akan dijalankan kalau pemerintah menilai si obat ini yang ARV jangka panjang ini sudah bisa digunakan di konteks kita. Dan tentu saja akan ada banyak pertimbangannya, namun tersedia di pasaran itu tidak sama artinya dengan sudah langsung kita bisa akses dari sisi program gitu ya. Ada banyak tahap-tahap berikutnya yang mungkin kita harus bersabar, kecuali memang kita ingin akses sendiri jika itu sudah tersedia gitu. Jadi itu tambahannya dan over back to you Kak Antonio. Oke, terima kasih Dokter Asi. Iya, itu tadi teman-teman sekaligus dirangkum ya beberapa pertanyaan teman-teman, karena ada yang similar, hampir-hampir sama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di teman-teman, jadi sudah dijawab dengan oleh Dokter Asti, Dokter Ferdi, dan Bude Yuni. Ya, mungkin ada closing statement dari Dokter Asti, Dokter Ferdi, dan Bude Yuni sebelum kita tutup acara pada hari ini. Silakan. Ya, kalau dari saya mungkin lebih menekankan ke apapun yang kita rasakan, teman-teman mungkin pikirkan perasaan-perasaan yang teman-teman alami ini tidak biasa. Ada yang saking biasanya jadi merasa tidak layak dibicarakan, seperti mood swing tadi ya. Saya kembali berpesan bahwa apapun yang kawan-kawan alami dan rasakan itu valid. Teman-teman tidak harus mempertanggungjawabkan atau membuktikan mood swing itu asalnya dari mana, karena bisa sangat rumit, bisa organik, bisa juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial kita yang banyak sekali lapisan isunya di sana. Tapi kemudian saya pengen mengingatkan bahwa terutama untuk sisi kesehatan mental ya, karena kalau untuk sisi kesehatan fisik secara umum
di Indonesia sudah dengan segala macam keterbatasannya sudah cukup maju sebenarnya. Tapi kemudian untuk bagian kesehatan mental agar teman-teman mulai mungkin belum terbiasa tidak apa-apa tapi mulai memberanikan diri untuk membicarakan hal ini. Membicarakan ke orang yang bisa dipercaya, membicarakan ke layanan kesehatan, dan memulai untuk proses diskusi ini muncul gitu. Kalau nggak ditanya ya bilang gitu ya. Jadi punya upaya yang lebih untuk membicarakan ini gitu. Terima kasih. Oke, Dokter Asti, silakan. Dokter Ferdi. Oke, kalau dari saya mungkin mau menggarisbawahi lagi tentang apa yang disampaikan Dokter Asti soal kebersamaan itu ya. Bahwa semua ini adalah membutuhkan upaya bersama gitu. Jadi jangan kemudian beranggapan apa yang kita tuntut atau kita butuhkan itu sebagai minta lagi semacam perlakuan khusus semacam itu, tapi kita pikirkan ini sebagai bentuk gimana kita bisa melakukan aliansi lintas sektor gitu antara orang non HIV dengan HIV, lansia dengan non lansia, untuk kemudian ini persoalan bersama karena toh kalaupun misalnya seseorang akan menjadi lansia juga satu saat gitu. Dan apa yang kita bangun sekarang bersama ini bisa bermanfaat kita juga untuk di masa depan dan seterusnya kira-kira. Jadi jadi malah justru jadi isu ini bisa membuat kita bisa merapatkan barisan lah. Iya, jadi tersinergi ya. Oke, Bude Yuni. Ya, kalau dari saya, ya buat teman-teman tetap semangat ya. Kalaupun akan menjadi tua ya, enggak usah khawatir ya. Semua orang juga akan menjadi tua gitu ya. Maka semua orang juga akan menjadi tua. Tapi yang terpenting bagaimana kita tetap bisa membuat hidup kita bahagia. Karena sebenarnya yang bisa membuat kita bahagia itu adalah diri kita sendiri. Dari hal-hal yang terkecil ya, jangan terlalu stres, punya orang yang terdekat yang kita sayangi, jadikan dia sebagai motivasi supaya kita tetap sehat gitu. Ada teman-teman kita yang mungkin membutuhkan kita gitu. Nah itu adalah hal-hal yang bisa kita pikirkan. Apapun yang kita lakukan pasti kita berguna untuk semuanya. Jadi tetap semangat, jangan berkecil hati. Masih banyak yang harus kita lakukan. Banyak teman-teman di luar sana yang membutuhkan kita. Tadi Mas Antonio juga bilang bahwa bagaimana kalau kita yang sudah minum ARV jangka panjang itu juga bisa mendapatkan pemeriksaan VL ya yang mudah ya gitu. Karena kan sekarang pemeriksaan VL itu biasanya hanya untuk orang yang baru minum obat 6 bulan atau 12 bulan gitu kan. Sementara yang kawan-kawan kita yang 10 tahun minum obat itu kan juga perlu dipantau apakah obatnya masih efektif atau tidak gitu. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita terus bisa bersama-sama. Kita terus belajar bareng-bareng ya karena ini sesuatu masalah yang baru. Saya sendiri juga bingung ketika disuruh ngomongin aging. Mau ngomongin apaan itu? Saya punya pengalaman hidup menjadi tua dengan HIV, tapi saya sulit untuk menuangkan ke dalam kalimat gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi area untuk kita belajar bersama-sama dan mungkin tadi usulan sewaktu-waktu mungkin membutuhkan narasumber dokter ahli atau dokter gizi supaya supaya kawan-kawan dari peserta yang lain khususnya bisa memberikan pertanyaan yang lebih spesifik begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih para pembicara, Dokter Teguh, Dokter Asti, Bude Yuni, terima kasih atas waktunya dan juga teman-teman yang sampai sore hari ini masih setia. Jangan lupa follow media Jaringan Indonesia Positif untuk terus update informasi dan terkait informasi-informasi webinar selanjutnya. Terima kasih banyak. Dari saya, Antonio, cukup sekian. Kita bertemu di acara webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore semuanya teman-teman. Salam sehat.
sore. Amin. Ya. Mbak Asti, love you. Love you, Mbak Oh, Yuni. iya. Makasih, Kak Ferdi. Sehat-sehat Informasinya. semua. Amin, amin. Sehat semua. Pamit ya. Pamit, Iya, pamit. dokter. Bye. Bye, Indra.